yang episode itu Ya Aku Iya. gitu ya. Terus pas gue dengerin ke si Jevin, lu denger gak belakangnya? Pinter gak menurut lu? Iya. Kok berani ya mainin kayak gini? Karena gue suruh. Tapi dance gak? Gue bilang. Kenapa dance? Baseline ya. Ya lu bisa gue bilang. Cuman kekurangan lu memang sound lu gak. Sound lu sound band banget. Cuma lu dengerin, gue bilang dengerin Z, dengerin radio. Gue kasih kemarin kan banyak tuh rinciannya, lu dengerin ini segala macam. Kalau misalnya volume tuh bisa sih deng begitu drop kedua deng gitu. Nah itu nggak bisa dari Rizky, gue bilang nggak bisa dari tim Radionet. Itu kan yang tahu lu sendiri karakter lu. Coba kalau itu seimbang. Coba kayak misalnya si Kamikaze dari awal sampai belakang semuanya rata. Gue bilang kayak gitu gimana coba? Sudah mikir. Tapi gue coba bikin jadi gue dulu sekarang gitu, nggak apa-apa gue bilang, cuman tetap harus gue dengerin gitu. Nah ini kan kalau sekarang udah kayak konflik, emang nggak dibuat sih, cuman jeleknya satunya mungkin bagi penonton yang lain seru karena wah jadi ada banyak penonton. Jeleknya yang lupa adalah ini, satu dulu kita ketika konflik terakhirnya pasti ngasih solusi, terus kasih tantangan. Oh lu bagus sih kayak gini, tapi lu bisa nggak kayak kemarin kayak kalau gue sih pas ke shout ya kan lu bagus ya bikin pumping segala, karena kan dipuji terus nih pumping banget ya, iya yang keren. Tapi ingat ya, lu bisa nggak bikin yang tone down, yang slow. Kalau lu bisa itu, PR lu itu berarti lu kece gitu. Jadi biar penonton juga menurut gua kayak nggak selalu pikirannya pumping kenceng terus. Satu, terus kedua, gua nggak ngerti kenapa kemarin sebenarnya gua udah bilang ini hal-hal sesuatu yang nggak perlu dibahas terlalu detail. Nah itu show-nya secara episodik pasti karena semua begitu. Nah kemarin minority yang pakai gimmick. Cuman sih Gamal sama Shot. Udah Shot sama Rocklizer gitu yang pakai gimmick. Ini adalah United dikit dengan gitu ya. Kita ada gimmicknya gitu. Tapi inside the song-nya nggak ada gitu, nggak bermain gitu. Nah ini yang harus kita balikin ke dia bahwa ayo surprise dalam setiap performance itu apa gitu. Nah kemarin si Dudung ngasih masukan yang cukup bagus kemarin itu. Omongan ini terjadi kemarin di rumah kita Dung ya, jam pagi lah pokoknya, jam 12 malam gitu ngomong kayak iya ini kayaknya ini terlalu lurus ya, gue bilang kan nih kayak show-nya lurus gitu. Ya radio play udah radio play aja udah gitu saya. Si Dudung bilang, mas saya harus dipikirin juga mungkin sama lu sama Matt, nggak semua remixer tuh musisi loh, bukan semua director. Nggak semua orang bisa kayak lu, nggak semua orang bisa kayak Aki ataupun yang kepikiran gitu tuh konseptor gitu, bukan kayak gitu. Nah jadi kayaknya satu memang sih pasti gue akan bantu muter untuk ngasih ide-ide ke mereka, cuman kayaknya kita butuh kreatif juga deh, orang yang juga menawarkan hal-hal itu kepada mereka selain gue, karena bisa jadi nggak gue pegang semua gitu. Nggak tahu selama ini pas yang kemarin 2 minggu itu sistemnya gimana sih, mereka yang minta gitu atau masih brainstorm sama mereka gitu. Jadi kayaknya cocok deh, kayak kata mereka gini tapi nggak bisa berarti yang banyak ngomong nggak tunjukin videonya gitu. Ngopi-ngopi video juga kan. Kemarin juga gue bilang ke si Jaya sama Wizi kan, mereka kayak aduh maksudnya kita thank you ya gini. Gue boleh jujur, congratulations sih di hari Minggu yang tertinggi. Kalau gue boleh milih, gue pilih shout jauh, drop saja ini. Kenapa? Jangan drop dulu, ini kritik membangun. Karena menurut gue musik lu lurus banget, gimmick lu gitu doang. Kenapa sengaja gue lepas? Gue bilang waktu itu supaya lu sebenarnya bisa mikir. Sekarang lu lihat sendiri kan nih teman-teman lu, terutama shout yang di hari Minggu sama lu, lihat Aki terakhirnya jatuh lah, yang satu main ini lah apa segala. Tapi semenarik shout, nggak harus lu tiba-tiba main. Kalau itu juga kayak Wizard sih, misalnya kita ngeliat kayak Mono Stereo. Kan melodinya lempeng ya. Sebetulnya gitu. Tapi karena dia begitu nyanyi, maksudnya dia bukan tipe yang denada gitu. Tapi begitu dia nyanyi gitu, emosinya keluar gitu, terus saldonya juga
bisa memanfaatkan gimmick-gimmick itu gitu loh, naik turun dinamika lagunya dan show-nya gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kayak tiga ini Soundwave, Wild Ones, Monosterian, gak ada satupun yang gayanya sama tuh. Yes. Rini dengan gayanya bisa jejengkrakan gitu ya, Melly nggak bisa, Ada bisa. Terus Denada yang powerful gitu. Nah tapi masing-masing bisa menarik perhatian dan sampai sekarang dibandingin gitu karena ya itu orang udah kena sama mereka gitu dan tiga orangnya ini atau dua orang gitu. Ngehe ngeramu lagu, yang satu orang vokalisnya ngehe di show-nya, keren gila gitu show-nya gitu kan. Kita aja wah gokil semua kayak Candi kan. Nah, di season ini dulu kita punya Denada, sekarang kita punya Candi kan. Yes. Sebetulnya. Jadi kalau compare apple to apple kita sama nih. Yes. Nah, cuma bedanya dulu ya sekali lagi nggak ada pembanding ya. Iya, sekarang dibandingin Jadi banget. akhirnya kita sendiri aja nih, kita ngobrol gitu, selalu kita akan walaupun nggak itu dicapai mindset kita akan kita compare dengan apa yang terjadi di season 1. Ya, setuju. Nah, di season 1 yang harus kita pelajari adalah walaupun nggak ada pembanding, tapi nggak ada yang ke belakang itu lempeng main musiknya. Pasti makin ke belakang makin banyak gimmick. MSG aja main gimmicknya banyak gitu sebetulnya, isian ini isian itu. Nah, Soalnya itu baru mau selesai lagunya tiba sama Maisa dibikin gitu lagi gitu. Itu kan Iya. kayak ombak gitu. terus yang Soundwave rusak terus segala macam itu Ron sampai panik lari ke control room. Bukan kenapa Ingat, it's a gimmick gitu yang akhirnya jadi show-nya aja. Nah, iya itu. Surprise gitu. Nah, itu mindset itu terutama yang nempel sama si peserta gitu, Pak Aceh, Sasha sama Pak Chris gitu. Bisa ya, gue setuju sama Wing, kita di tour bisa terus ngasih referensi gitu, musik gitu, nggak hanya visual gitu, karena balik lagi visual kita akan terpengaruh oleh musik yang dibikin kan gitu. Nah, gimmick musiknya itu sih gitu. Dulu gimmick-gimmick yang seperti itu siapa Gusti kau? Yang dulu ada kayak mati itu rusak gitu, terus si Osvaldo itu segala macam. Ya itulah gimmick itu semua. Dari mereka sih. Itu dari mereka ya. Karena yang triggernya itu mas. Dan itu udah terjadi di belakang kan. Iya, Mereka udah bisa baru udah ngeh ya. Iya, gitu. Nah sekarang ini kita udah itu terjadi di week 5 ke atas lah begitu. Nah, begitu kita udah megang 5 terbaiknya kan sebetulnya. Iya, Week 5 kan. Week Ave juga 4, dulu aktif Iya. juga ya Ave. Nah, Ave karena juga punya Sandi yang emang dia Ya, Sandi sangat itu banget iya, ya. musikalitasnya banyak gimmicknya gitu ya.